Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang di sisi Allah itu adalah menurut keyakinan dia. Kalau keyakinan dia tulen, bersih, murni hanya kepada Allah, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau keyakinan kita, keyakinan dia kepada makhluk, keyakinan dia kepada hartanya, kepada usahanya, kepada kepandaiannya, kepada teknologi, kepada selain Allah, maka dia ini adalah orang yang hina di sisi Allah. Dan sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tertib Allah. Orang itu keyakinannya adalah menurut kesibukannya. Kalau orang itu sibuk dalam pertanian, maka nanti oleh Allah SWT itu akan ditampakkan manfaat-manfaat pertanian. Akhirnya dia keyakinannya itu pada pertanian. Selagi saya masih bertani, ya masih jalan. Kalau pertanian saya gagal, hancurlah saya. Begitulah juga kalau orang itu sibuk dalam perdagangan, maka Allah SWT akan menampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan, sehingga yakinnya itu kepada perdagangan. Selagi saya masih dagang, ya, saya akan bisa hidup dengan baik. Kalau saya tidak berdagang, habis saya. Kalau orang itu kesibukannya dalam jabatan, maka begitu juga Allah akan tampakkan manfaat-manfaat jabatan-jabatan itu, sehingga yakinnya itu kepada jabatan. Selagi saya masih jadi pejabat, beres. Kalau saya tidak jadi pejabat, wah bahaya, hancur saya. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau orang itu sibuknya dengan Allah, hatinya ingat kepada Allah, lesannya cerita keagungan Allah, otaknya memikirkan keagungan Allah, seluruh anggota tubuhnya sibuk dalam taat kepada Allah, mencari ridho Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu kesibukan dia, maka nanti Allah akan buka jalan mengenal Allah, sehingga akhirnya keyakinan dia kepada Allah, ada apa saja kembali kepada Allah. Jika dia akan punya kefahaman semua dari Allah, yang mengembirakan dari Allah, yang menyusahkan pun dari Allah. Maka supaya kegembiraan saya ini akhirnya menjadi kebaikan, saya harus kembali kepada Allah. Maka supaya kesusahan saya ini hilang, maka saya harus kembali kepada Allah. Masalah apa saja kembali kepada Allah. Nah, inilah orang yang betul-betul sukses. Orang yang yakinnya kepada Allah inilah orang yang sukses. Orang yang yakinnya kepada makhluk, sebetulnya dia ini tertipu. Sebetulnya dia ini dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena semua makhluk itu hanyalah makhluk Allah, tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Kalau orang
dikasih cerita, Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan lautan, daratan. Maka ini semua orang itu nggak bertanya lagi, memang karena tidak ada manusia manapun, tidak ada negara manapun, tidak ada ahli teknologi manapun yang mengaku menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, gunung-gunung, nggak ada. Semua orang mudah paham perkara ini. Tetapi subhanahu wa ta'ala, kalau orang dikasih tahu bahwa manusia ini hidupnya semua dikendalikan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, raja-raja pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah, semua makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, ini kadang-kadang masih mikir-mikir, apa ya betul begitu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kalimah untuk meluruskan keyakinan itu, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan bagi siapa saja, manusia, jin, malaikat, siapa saja. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mengedipkan mata saja tanpa Allah nggak bisa. Menggerakkan mulut kita tanpa Allah nggak bisa. Bahkan hati kita ini tidak bisa punya keinginan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Berkeinginan saja manusia itu nggak bisa tanpa Allah. Begitu yang diceritakan dalam Quran. Dan insya Allah ini sampai di sini paham kita. Tetapi paham itu bukan berarti sudah yakin. Ini sudah paham. Manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Tapi nanti kalau ada masalah dengan manusia, kita lupa kepada Allah. Kenapa kamu nggak mondok lagi, nak? Nah, orang tua saya nggak ngirim duit. Oh, jadi yakin kamu pada orang tua kamu. Yakin kamu pada orang tua kamu. Maka ini harus perbanyak la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau kita keluar di mahalah-mahalah itu, kita akan mendengar orang-orang mengeluh. Sebetulnya di sini ini saya sudah usaha banyak karkun di sini, tapi karena takmir masjidnya tidak paham, Pak Lurah tidak paham, Pak Kiai pun marah, maka amalan tidak hidup. La haula wala quwata illa billah. Pak Lurah, Pak Kiai, takmir masjid, semua manusia hatinya di tangan Allah. Kembalilah kepada Allah dalam segala masalah. Kalau kita dakwah, orang-orang menentang, fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang-orang berpaling, hai Muhammad, orang-orang menentang, katakan hasbi Allah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bergantung. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah, Rabbnya arasy yang agung. Itulah
pelajaran dakwah di antaranya yang diajarkan oleh yang mulia baginda Muhammad SAW dari Allah SWT. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kalau kita dapat tantangan, oh, orang sini sulit ini, orang sini begini, orang sini begini, karena ini, karena itu, berarti kita ini keyakinannya masih salah. Kalau kita mendapatkan tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, nah ini berarti keyakinan kita sudah lurus. Kalau orang keyakinannya lurus, bergantung kepada Allah, pasti Allah akan menolong dia. Seperti Allah SWT menolong yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi itu dakwah itu menghadapi masalah dari segala arah. Dari sukunya orang, yaitu orang Quraisy, dari luar, dari Persia, dari Romawi, sampai dari jin. Jin pun ikut mengganggu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diajari ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua dadal semua. Masalah, beribu-ribu masalah, berjuta-juta masalah, dari segala arah, masalah semua berubah jadi rahmat semuanya. Musuh-musuh jadi teman yang memang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah. Yang tidak, hancur. Yang tidak, hancur. Nah ini kita belajar, mau keluar dari jalan Allah untuk belajar itu. Ada masalah kembali kepada Allah. Baik masalah dengan orang yang sudah kenal dakwah, masalah dengan orang yang belum kenal dakwah, masalah dengan orang kafir, masalah dengan Amerika, Cina, Belanda, demit, setan, peripayangan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Semua. Kalau masalah itu dengan karkun itu pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan takmir masjid itu pun makhluk Allah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan siapa saja, dengan jin sekalipun, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan istrinya, gimana? Istri itu makhluk atau bukan tahu? Makhluk ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan anaknya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan dirinya sendiri sekarang. Setiap bayan mesti ngantuk, ini kan masalah tuh ini. Masalah bukan? Kalau bukan masalah berarti kamu itu tidak tahu masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana caranya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kembali kepada Allah dalam setiap masalah. Tadi zuhur tadi ada orang laporan. Mana tadi orang Purwodadi. Mungkin masih di sini orangnya. Masih ada nggak? Orang Purwodadi? Nggak ada. Itu saya dakwah, orang-orang kampung marah. Masjid saya mau dibongkar. Loh, masalah dari mana itu? Dari orang kampung.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Masalah itu dari Allah, bukan dari orang kampung. Allah menggerakkan orang kampung untuk menguji kita. Bisa hasbi Allah atau tidak? Kalau ada Allah menggerakkan orang kampung, terus kita bisa hasbi Allah, lulus. Allah menggerakkan siapa saja untuk menguji kita. Mungkin menggerakkan anak kita, mungkin menggerakkan istri kita, mungkin menggerakkan tetangga kita, mungkin menggerakkan karkun, non karkun. Bagaimana? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Setelah itu terus sibuk dalam perbaikan amal. Allah mendatangkan masalah-masalah ini sebabnya dua. Allah mendatangkan masalah-masalah pada orang-orang suci, yaitu para nabi, untuk meningkatkan derajatnya. Kalau kepada kita tidak begitu. Allah mendatangkan masalah-masalah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka dicek, kalau ada masalah itu dicek. Pertama kali cek keyakinan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Kemudian cek ibadah. Ini seperti ke dokter tuh gitu, dicek dulu. Ini kok sakit tuh, cek apa? Cek darah, cek kencing, cek berak. Cek apa-apa. Sekarang begitu. Amalan terus pertama kali cek iman. Yakinnya kepada Allah apa yakinnya sama makhluk? Kalau yakinnya kepada makhluk, cepat-cepat tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Kemudian cek ibadah, ibadahnya benar enggak? Nah, dicek ibadah. Wudunya benar enggak? Kalau wudu mestinya 1 dayung cukup, terus ngambil 5 dayung, padahal itu air umat, harus tobat. Harus tobat. Itu air umat. Wudu cukup 1 dayung, lebih dari itu kamu udah dosa itu. Perasaan kamu ibadah padahal berbuat dosa. Cek sholatnya. Subuh terlambat apa enggak? Kalau terlambat diperbaiki. Sholatnya, rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, cek semuanya. Cek ibadah semuanya. Zakatnya, puasanya. Kalau yang mampu haji, hajinya dicek. Perbaiki ini semua amalan-amalan ibadah ini. Karena kalau amalan ibadah tidak kita jaga, maka ini bahaya. Akan mendatangkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Jaga ibadahnya sungguh-sungguh. Yang sudah kadung bolong-bolong, tidak tertib, nah kita taubat. Sekarang kita tertibkan ibadah kita. InsyaAllah mulai kan? Kemudian ketiga, cek muamalah. Yang masuk dalam mulut kita ini betul-betul halal atau tidak? Dagangnya halal betul tidak? Orang itu pikirnya kalau dagang sudah dapat laba, bisa bikin perusahaan sukses. Tidak, belum sukses. Kalau dagangnya halal 100%, berarti itu sukses. Kalau dagangnya ada ribanya, itu tidak sukses. Walaupun kamu dapat laba banyak, tetapi kamu bermasalah dengan Allah, tidak sukses. Hasilnya tiap hari 10.000 halal, sukses. Hasilnya setiap hari 100 juta campuran riba, itu adalah gagal. Cek muamalah, bersihkan betul muamalahnya.
Kalau muamalah kita ternyata ada yang tidak benar, istighfar, tobat kepada Allah SWT. Insyaallah mulai kan? Kemudian cek muasyarah. Ini 3, cek muasyarah. Muasyarah itu sopan santun dengan sesama manusia, sesama muslim. Bagaimana kita punya sopan santun dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan teman atau tidak? Apa kita ini sering berkata yang menyakitkan hati orang Islam? Nah, dicek. Kita muasyarahnya benar atau tidak? Masih gunjing orang atau tidak? Masih suka nipu atau tidak? Dicek ini muasyarahnya ini. Karena muasyarah yang buruk mengakibatkan datangnya musibah pada kita. Muasyarahnya dicek. Jangan gunjing orang lagi, jangan bohong lagi. Kalau keluar bawa HP itu berarti bohong. Loh, kok bohong, Pak? Iya. Keluar itu katanya 4 bulan, 40 hari kamu niatkan untuk dakwah. Untuk ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah khidmat. Kok ada HP? Bohong. Ini kita ini telah membohongi diri kita sendiri. Tidak konsekuen, tidak disiplin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiplin dengan kerja Rasulullah SAW. Siapa punya HP angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Tapi awas nanti kalau ada yang awas nanti. Kita keluar ini mau belajar hubungan dengan Allah, bukan mau belajar ngapalkan nomor HP. Kita mau belajar nomor-nomor langit itu apa? Bagaimana itu nomor langit itu? Katanya Maulana Umar, nomor langit itu yang pertama, yang paling penting itu 2, 4, 3, 4. Nah, itulah sholat 5 waktu. Barang siapa habis sholat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, kemudian dia doanya akan makbul. Tapi kalau perutnya haram, muasyarahnya tidak baik, bagaimana mau makbul doa kita? Cek muasyarah, insyaallah.